Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang realita yang sering kita alami, yang kita hadapi, yaitu tentang ketakutan. Siapa di sini yang gak pernah mengalami ketakutan? Siapa di sini yang setiap hari jalannya selalu mulus, selalu lancar, dia selalu aman, dia selalu tenang? Siapa di sini yang tidak pernah mengalami ketakutan? Ya, saya angkat 2 jempol buat teman-teman yang gak pernah takut menjalani hidup. Nah itu, V, saya pernah katanya. Terima kasih buat kejujurannya. Ya, Cika. Nah kita lihat teman-teman, saya percaya semua kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saya pribadi pernah bahkan sering mengalami ketakutan. Kenapa? Karena kita ini masih manusiawi. Amin, Fendi. Shalom Kak Mala. Teman-teman yang baru bergabung, welcome di Life Altar Ministry. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan sangat-sangat memberkati kita. Amin. Kita kembali ke firman Tuhan. Saya bilang tadi, saya percaya teman-teman, semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Saya pernah takut, pernah khawatir sampai saya sakit. Dan waktu saya sakit, Tuhan berbicara lewat kertas biasa teman-teman. Waktu itu saya lagi bersih-bersih, saya lagi nyapu. Dan saya lihat kertas yang dilipat, ya namanya orang kalau lagi nyapu, kalau sampah ya udah disapu aja, dibuang ya kan. Namanya juga sampah. Tapi waktu saya nyapu itu, saya lagi khawatir banget, lagi takut banget. Dengan adalah teman-teman ya. Ketika saya lagi nyapu, saya tergerak untuk mengambil kertas itu. Saya buka kertas itu dan saya baca. Ternyata isinya ayat firman Tuhan. Dan saya baca teman-teman, isinya begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Teman-teman, waktu saya baca ayat itu seperti Tuhan yang benar-benar bersuara. Seperti Tuhan yang benar-benar berbicara kepada saya teman-teman. Ya, saya waktu baca kata-kata itu, ayat itu, saya langsung nangis seperti anak kecil. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kalau Valdi takut. Ampuni kalau saya khawatir hari-hari ini. Dia bilang, taruhlah, serahkanlah semua khawatirmu, semua takutmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kamu, kata Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mau berbicara tentang menghadapi ketakutan. Ya, menghadapi ketakutan. Saya bacakan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan, 2 ayat dulu teman-teman. Ya, di dalam Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4-5. Teman-teman yang punya Alkitab, di depan teman-teman sudah tersedia Alkitab, teman-teman bisa buka bersama saya. Ya, atau mungkin teman-teman yang lagi di perjalanan atau di pekerjaan, teman-teman juga bisa menyimak aja teman-teman ya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4-5. Nah, firman Tuhan bilang begini teman-teman. Ini Daud ya. Ini Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Aku ini percaya kepadamu, katanya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya bacakan sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, luar biasa. Ya, firman Tuhan ini teman-teman. Kita lihat teman-teman. Ya, kalau kita jujur, setiap dari kita pasti pernah merasa takut. Amin. Ya, takut akan masa depan, takut gagal, takut ditolak. Benar gak? Takut kehilangan orang yang kita kasihi, takut kehilangan orang yang kita cintai. Betul? Bahkan kita takut menghadapi kematian. Berapa banyak di antara kita yang takut mati? Takut menghadapi kematian. Saya pernah khotbah tentang kematian ini juga. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Betul Kak Tiramisu? Ya. Takut gagal, takut akan kematian. Wah,
Ketakutan itu nyata, saya bilang. Saya setuju dengan ketakutan. Itu nyata, itu real, karena saya pernah alami. Ya, ketakutan itu bisa datang tiba-tiba tanpa kita undang. Ya, seperti jalang apa itu? Jalangkung ya. Dia bisa datang tiba-tiba teman-teman, tanpa kita undang. Ada di antara teman-teman yang pernah mengundang ketakutan? Saya percaya nggak ada. Dia datang tiba-tiba, kita nggak undang, tiba-tiba kita udah takut, kita udah khawatir, kita udah down dan lain sebagainya. Ya, terkadang lewat situasi yang ya tidak kita duga. Saat usaha kita mulai goyah, bisnis kita mulai goyah, saat dokter memberi kabar yang menakutkan, betul? Atau saat orang yang kita andalkan tiba-tiba dia pergi. Orang yang kita andalkan, orang yang kita sayang, tiba-tiba dia pergi. Wow. Dan saya mau bilang teman-teman, di momen seperti itu, hati kita mulai bergetar. Kita mulai berpikir, Tuhan, apa yang akan terjadi padaku nanti, katanya. Saya percaya teman-teman pernah alami hal-hal seperti ini. Tuhan, apa yang akan terjadi padaku nanti? Kita ingin percaya, tapi rasa takut itu begitu kuat. Kita ingin percaya, tapi rasa takut itu sangat nyata menekan hati kita, menekan perasaan kita, teman-teman. Ya, thank you ya Kak Ringi, EJ, puji Tuhan. Sangat kuat menekan kita sehingga kita merasa, wah Tuhan, aku gak mampu lagi Tuhan. Ya, rasa takut itu begitu kuat. Namun pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, ketakutan bukan tempat tinggal orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya, ketakutan bukan tempat tinggal orang percaya. Ketakutan itu bukan alamat kita. Ketakutan hanyalah momen untuk apa? Untuk kita bisa berpaling dan percaya lebih kepada Tuhan. Amin, teman-teman. My lovely, kita lihat. Ya, Mazmur pasal 56 ini ditulis oleh Daud. Ya, ditulis oleh Daud dalam situasi yang saya bisa katakan situasi yang sangat gelap. Kenapa sangat gelap, Pastor? Karena Daud, dia bukan sedang duduk santai di istana, bukan sedang menikmati kemenangan. Ya, sebentar teman-teman ya. Ini laptopnya lupa di charge. Nanti kita lagi asik khotbah, tiba-tiba saya hilang dari hadapan teman-teman. Ya. Ya kan? Bener, hampir mati laptopnya. Wah. Teman-teman masih bersama saya? Ada haleluya? Colek dulu teman di samping kiri, samping kanan teman-teman. Katakan, jangan takut. Ya, jangan bilang di samping kiri kanan gak ada orang ya. Nah, saya mau kembali ke firman Tuhan tadi. Nah, haleluya. Amin. Kak Nora. Wah, ini namanya bagus banget ya. Aku dan Ular. Kak Siu, Kak Yohana. Kak Nara. Sepi Pastor sendiri. Kak Kristi, puji Tuhan. Jangan takut ya. Nah, saya kembali ke firman Tuhan. Teman-teman, Mazmur pasal 56 yang sudah kita baca tadi. Ya, ini ditulis oleh Daud. Dia tulis kalimat-kalimat ini dalam situasi yang sangat gelap. Ya, dia bukan sedang duduk santai di istana, bukan sedang menikmati kemenangan. Tetapi gini teman-teman, dia sedang melarikan diri dari siapa? Dari Saul. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di dalam pelariannya, dia ditangkap di mana? Di Gat. Ya. Dia ditangkap di Gat. Di mana itu Gat? Gat itu adalah negeri orang Filistin. Orang Filistin ini adalah musuhnya sendiri. Coba teman-teman kita bayangkan, ya.
Kita bayangkan, Daud itu sendirian. Dia sendirian, tidak ada pasukan, tidak ada tempat aman, dan yang lebih menakutkan, dia ditangkap di kota Goliat. Ya, dia ditangkap di kota Goliat, orang yang dulu ia kalahkan loh teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan situasi pada waktu itu. Betapa gentarnya Daud saat itu teman-teman. Betapa takutnya Daud saat itu. Mungkin malam itu Daud dia berbaring sambil gemetar mungkin ya. Kenapa? Karena dia dikelilingi musuh. Dia tahu mungkin ini hidup saya ini sebentar lagi nih. Karena dia ada di kota musuh, dia ditangkap di sana di Gat. Kotanya siapa namanya? Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud, yang pernah dibunuh oleh Daud. Mungkin malam itu Daud, dia berbaring sambil gemetar, dikelilingi musuh. Dia tak tahu apakah besok pagi masih hidup atau udah game over. Namun kita lihat teman-teman, di tengah situasi yang begitu menakutkan, teman-teman, Daud dia tidak menyerah kepada rasa takut. Amin. Dia menulis kata-kata yang luar biasa ini. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Teman-teman, Daud tidak berkata aku tidak pernah takut, tapi dia berkata waktu aku takut. Ya. Artinya apa, Pastor? Artinya orang beriman pun bisa takut. Makanya saya bilang itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Yang tidak wajar itu ketika kita hidup dalam ketakutan. Dia bilang waktu aku takut, artinya apa? Ternyata orang beriman pun bisa takut. Daud ini seorang yang beriman loh. Tetapi yang membedakan orang yang percaya dengan orang dunia, saya mau kasih tahu teman-teman, yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah ini. Ketika dunia dikuasai oleh ketakutan, orang percaya justru menjadikan ketakutan itu sebagai kesempatan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang dunia dikuasai ketakutan, tetapi luar biasanya orang percaya, luar biasanya saya dan teman-teman yang ada di Room Life Altar Ministry pagi hari ini, luar biasanya kita teman-teman, kita menjadikan ketakutan itu sebagai kesempatan emas kita untuk kita semakin dekat sama Tuhan, untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan, untuk kita semakin apa? Orang Jawa bilang gandol Gusti, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini kita ada yang hatinya sama seperti Daud. Ada sesuatu yang sedang menakutkan kita. Masa depan yang tidak pasti, kondisi keluarga yang berat, masalah keuangan, atau berita dokter yang belum memberi harapan. Tapi dengar ini baik-baik teman-teman. Tuhan ingin mengubah ketakutanmu menjadi sebuah kepercayaan. Amin Kak Siu. Ya, Tuhan ingin mengubah ketakutanmu menjadi kepercayaan. Dia ingin menggantikan kegelisahanmu dengan damai sejahtera. Amin my lovely. Kak Simamura, Kak Nara, Mama Vena, Kak Maria, V. Teman-teman, gini, jangan biarkan ketakutan itu mengambil alih kendali hidup kita. Jangan biarkan ketakutan itu mengambil alih kendali, mengambil alih atau mengambil kendali hidupmu. Kenapa? Karena di saat engkau berkata, Tuhan aku takut, Tuhan menjawab, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Teman-teman bisa lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jadi saya bukan ngarang-ngarang. Ya Kak Inka, Kak Marcelina, Kak Jelita, thank you. Saya tidak ngarang-ngarang teman-teman. Ya, waktu engkau berkata, Tuhan aku takut Tuhan, Tuhan menjawab, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10. Teman-teman bisa cek. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 56. Bagaimana Daud menghadapi ketakutannya.
Dan bagaimana kita pun di tengah badai kehidupan bisa berkata dengan iman yang sama, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Kak Olvin, Kak Jelita, Kak Mam, thank you. Ketakutan itu adalah sebuah reaksi manusiawi, tapi tidak boleh menguasai hidup kita. Saya ulang terus kata-kata tadi, waktu aku takut. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang luar biasa dari Daud. Ya, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menulis, aku tidak pernah takut. Tapi dia menulis begini, waktu aku takut, katanya. Teman-teman perhatikan, Daud tidak menyangkal rasa takutnya. Dia tidak berpura-pura kuat. Berapa banyak di antara kita yang sudah takut tapi kita masih pura-pura strong. Kita masih pura-pura kuat. Daud tidak menyangkal itu. Dia seorang raja yang diurapi. Dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi waktu dia tulis ayat-ayat ini, dia bilang waktu aku takut, katanya. Daud tidak menyangkal rasa takutnya. Dia tidak berpura-pura kuat. Dia tidak menutup kelemahannya. Dan ini penting untuk kita pahami, teman-teman. Ya, ini penting untuk kita pahami. Ternyata orang beriman pun bisa merasa takut. Makanya saya tanya tadi, siapa di sini yang nggak pernah takut? Tapi semua jawabannya, saya pernah takut, Pastor. Ya, ketakutan adalah reaksi alami manusia. Teman-teman, tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan kemampuan, memang kemampuan untuk takut memang. Supaya apa? Supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Supaya kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada hartamu. Ya. Jadi gini, teman-teman, rasa takut itu gini, bukan dosa. Saya tidak menyuruh teman-teman jangan takut karena itu dosa. Rasa takut itu bukan dosa. Tetapi gini, ketika kita tinggal dalam ketakutan, ketika kita dikuasai oleh rasa takut, disitulah masalahnya dimulai, teman-teman. Ketika kita dikuasai oleh rasa takut, itulah yang menjadi masalah. Karena kalau ketakutan dibiarkan, dia akan membuat kita meragukan janji Tuhan. Dia akan membuat kita meragukan firman Tuhan. Dia akan membuat kita meragukan kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Dia akan merampas damai sejahtera kita. Artinya apa? Kita buka celah kepada kuasa setan. Kita buka celah kepada iblis untuk masuk dalam hidup kita, untuk masuk dalam hati kita dan mencuri damai sejahtera kita. Makanya firman Tuhan bilang, iblis datang untuk apa? Membunuh, untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan akhirnya kita mulai meragukan janji Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan itu merampas damai sejahtera di hati kita. Dan akhirnya, teman-teman, menghentikan langkah iman kita. Ini yang berbahaya. Kenapa banyak orang yang sudah tidak mau datang ke gereja lagi? Kenapa banyak orang yang sudah tidak mau berdoa lagi? Kenapa banyak orang yang sudah tidak mau berlutut meminta kekuatan yang daripada Tuhan lagi? Kenapa? Karena mereka membiarkan ketakutan itu menguasai hati mereka. Karena mereka membiarkan ketakutan itu menguasai pola pikir mereka. Sehingga mereka mulai meragukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Makanya saya bilang, teman-teman, jangan pernah mau hidup dikuasai oleh ketakutan. Takut itu wajar. Khawatir itu wajar. Yang tidak wajar ketika kita hidup dalam ketakutan. Ya, kita mulai berpikir, mampukah Tuhan menolongku? Masih pedulikah Tuhan terhadapku? Dan pelan-pelan ketakutan mengambil alih tahta yang seharusnya hanya diduduki oleh iman kita. Ketakutan duduk di sana dan bertahta di sana. Betul nggak, Kak Manggaret, Kak Via, Kak Afrilia?
Ya, Kak Leo, Kak Kabuki, thank you. Teman-teman, iblis tahu bahwa kalau ia bisa menakut-nakuti kita, ia bisa membuat kita berhenti melangkah. Banyak orang yang sebenarnya punya panggilan besar dalam hidupnya, punya potensi yang luar biasa, punya potensi yang besar, tapi dia gagal untuk maju. Kenapa, Pastor? Bukan karena Tuhan gak sanggup loh, melainkan karena mereka menyerah kepada ketakutan itu. Dan saya mau katakan bahwa Daud, dia tidak melakukan hal itu. Dia mengakui ketakutannya, tetapi tidak membiarkan ketakutan itu memerintah dalam hidupnya. Dia tidak berkata, aku tidak takut, tapi dia berkata, waktu aku takut, dia lanjutkan apa? Aku percaya kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang kepada teman-teman, waktu teman-teman takut, aku mau percaya saja kepada Tuhan. Lagu lama lagi muncul, percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang, percaya saja di dalam namanya, percaya Dia beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Boleh ketik di kolom komentar teman-teman. Katakan, waktu aku takut, aku memilih untuk tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Apa lanjutannya? Walaupun masalahku masih ada. Ya, waktu aku takut, aku memilih untuk tetap percaya. Amin, Friendly, V, Siu, my love. Ya, rencana Tuhan yang terindah. Amin. Itu artinya teman-teman, iman bukan ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk tetap percaya di tengah rasa takut. Ku tidak takut, Kak Christine, thank you. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, engkau lupa. Bahkan menolongku, kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mungkin hari ini engkau pun sedang berkata dalam hatimu, Tuhan, aku takut dengan masa depanku. Tuhan, aku takut dengan penyakit ini Tuhan. Tuhan, aku takut gagal lagi. Aku takut jatuh lagi Tuhan. Tapi dengarkan ini teman-teman. Tuhan tidak menunggu engkau jadi sempurna dulu, baru Dia mau menolongmu. Sekali lagi, Tuhan tidak tunggu kamu jadi sempurna dulu, baru Dia mau menolong. Dia datang justru saat engkau takut. Dia berkata, jangan takut, my lovely. Jangan takut, Mama Vena. Jangan takut, Friendly. Jangan takut, V. Jangan takut, Kak Linda. Jangan takut, Kak Jelita, Kak JJ. Aku menyertai engkau. Jangan takut, Kak Marsaida, Kak Ayu, Kak Siuli. Cika, jangan takut. Kak Linda, jangan takut. Amin. Kak Rika, jangan takut. Kak Roni, jangan takut. Martabak premium, jangan takut ya. Kita lihat teman-teman, Tuhan katakan jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Ya, maka hari ini teman-teman, marilah kita berkata seperti Daud. Ya Tuhan, aku memang takut Tuhan, tapi aku memilih untuk percaya. Ku memilih untuk tetap percaya sampai akhir hidupku. Ya. Memilih untuk tetap percaya. Ya.
Ketika kita berkata seperti itu, kita sedang menempatkan iman di atas perasaan kita. Amin. Iman di atas perasaan. Wow, luar biasa itu. Jadi kita gak jadi orang yang baperan, tetapi kita menjadi orang yang beriman. Dan percayalah, ketika kita menaruh iman di atas perasaan kita, Tuhan akan menukar ketakutan kita dengan kekuatan yang baru. Dan poin kedua, saya mau katakan bahwa iman adalah respons rohani terhadap ketakutan. Di ayat selanjutnya, kalimat Daud dia katakan, aku ini percaya kepadamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, setelah Daud mengakui rasa takutnya, dia tidak berhenti di sana loh teman-teman. Ya, Kak Christine, Kak Jelita, Kak Ica, thank you. Ya, dia tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan dengan satu keputusan iman yang luar biasa. Dia bilang apa? Aku ini percaya kepadamu. Teman-teman perhatikan urutan-urutannya ya. Perhatikan urutannya. Dia katakan waktu aku takut, terus dia bilang lalu aku percaya. Artinya iman bukan muncul ketika semuanya baik-baik saja, tetapi justru iman dibangun di tengah rasa takut. Benar gak? Ketakutan yang sebenarnya adalah gini, ketakutan sebenarnya adalah sebuah undangan dari Tuhan untuk apa? Kita percaya. Tuhan tidak berkata kamu harus kuat, kamu tidak boleh takut. Tidak, Tuhan berkata di saat kamu takut, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku lebih daripada rasa takutmu. Yang percaya katakan amin ya. Ini yang luar biasa. Ini yang kita lihat. Teman-teman, iman adalah keputusan rohani untuk apa? Berpindah dari fokus pada masalah, terus kita menatap kepada Allah yang berdaulat. Artinya kita melihat kepada kedaulatan Allah. Nah itu dia. Ya, teman-teman yang saya kasih dan dicintai oleh Tuhan, Daud dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya menaruh kepercayaan pada hal-hal duniawi ini. Di dalam dunia ini gak ada yang kekal. Gak ada yang kekal. Daud dia adalah seorang prajurit, seorang raja lagi, seorang pemimpin perang lagi. Dia punya pengalaman teman-teman. Dia punya strategi, bahkan dia punya pasukan. Tapi di sini Daud tidak berkata, aku percaya kepada pedangku. No. Aku percaya kepada perisaiku. No. Aku percaya kepada pengalamanku. No. Tapi dia berkata, aku percaya kepadamu ya Tuhanku. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Daud tahu teman-teman, iman sejati tidak bersandar pada kemampuan kita, tetapi kepada kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Ya, mari kita lihat contoh lain. Ini kan contoh Daud di dalam perjanjian lama. Ada lagi di dalam perjanjian baru teman-teman. Ya, thank you Kak Ica, Kak Jelita, Kak Selvi ya. Di dalam perjanjian lama ada contoh yang lain, yaitu Petrus. Simon Petrus. Teman-teman bisa lihat itu di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31, teman-teman bisa cek. Ya. Di sana menceritakan bagaimana Petrus dia bisa berjalan di atas air, dia menuju Yesus. Dan kita tahu cerita itu waktu kita masih di sekolah minggu. Ya. Kita tahu Petrus selama matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas badai. Betul? Tapi ketika dia mulai memandang angin, melihat ombak, ketika fokusnya bergeser dari Yesus kepada keadaan, apa yang terjadi, teman-teman? Dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena dia mulai fokus kepada keadaan. Hati-hati teman-teman. Jangan fokus kepada keadaan kita, tapi fokuslah kepada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Disinilah pengajaran yang penting. Apa yang kita pandang menentukan apakah kita akan tenggelam atau berjalan di atas badai. Kalau kita terus memandang masalah, wow, kita akan tenggelam oleh rasa takut. Tapi kalau kita memandang kepada Yesus, kita akan menemukan kekuatan untuk apa?
terus melangkah. Karena saya mau katakan teman-teman, ya, iman bukan berarti tidak ada badai. Betul. Iman bukan berarti tidak ada badai. Badai tetap ada. Masalah tetap datang. Tetapi saya mau katakan, iman berarti kita tetap berjalan bersama Yesus di tengah badai itu. Di balik badai ada Yesus. Teman-teman, saya tidak tahu badai apa yang sedang menerpa hidupmu hari-hari ini. Saya tidak mengerti. Ada 160 orang di sini. Saya percaya ada badai-badai yang menerpa hidupmu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, di balik badai ada Yesus. Amin. Thank you Kak JJ. Di balik badai ada Yesus. Ya. Amin. Badai boleh mengamuk di sekelilingmu. Tapi selama ada Yesus di perahu kehidupanmu, kamu tidak akan pernah tenggelam. Yang percaya katakan amin. Kak Virgo, ya. Selama ada Yesus di dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah tenggelam. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 46. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, ini muncul nih lagu-lagu sekolah minggu semua ya. Dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ada kan lagunya? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Sambil pakai gerakan itu anak-anak sekolah minggu. Wah, lucu banget. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Iman itu bukan perasaan. Iman adalah pilihan hati untuk percaya kepada karakter Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, teman-teman. Ya, amin, my lovely. Ya, jadi hari ini engkau sedang berada, kalau engkau sedang berada dalam ketakutan, mungkin badaimu belum reda, mungkin angin hidupmu masih kencang. Saya mau katakan teman-teman, satu kunci yang sangat manjur. Jangan lepaskan pandanganmu dari Yesus. Lihat Yesus di dalam firman-Nya. Dan nyanyi bersama Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu sanggup menopang. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Haleluya. Gitu kan worship leadernya. Lihat Yesus. Ketika engkau melihat Yesus, engkau memandang Yesus, engkau akan menyadari bahwa Tuhan yang berjalan di atas badai itu juga berjalan bersamamu pagi hari ini, teman-teman. Amin. Tuhan sedang berjalan bersamamu hari-hari ini. My lovely, Kak Hana, Kak Murni, Kak Jelita, Kak Cima, Kak Virgo, ya, Kak Reni. Apapun badai hidup, Tuhan sedang ada bersama dengan engkau saat ini. Saya percaya. Dan Tuhan juga ada bersama dengan saya saat ini. Meskipun saya tidak melihat dia secara kasat mata ya. Tapi saya bisa merasakan kehadirannya. Dia sahabat saya. Dia selalu hadir dalam hidup saya. Dia yang selalu menguatkan saya. Dia yang selalu menghibur saya. Dia yang selalu memberikan saya sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru. Poin ketiga, firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melawan ketakutan. Amin. Teman-teman, Mazmur pasal 56, di sana ayat yang kelima juga bilang, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kata Daud. Ya, Daud menemukan kekuatannya bukan dari keadaan sekitarnya, teman-teman. Bukan dari dukungan manusia, bukan dari strategi atau situasi yang membaik. Sumber kekuatan Daud adalah firman Tuhan. Itu sumber kekuatan Daud.
Dia berkata kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dengan kata lain, Daud berkata, aku memilih mengisi hatiku dengan janji Tuhan, bukan dengan ketakutan. Wow, luar biasa. Boleh ketik di kolom komentar, Kak. Katakan, aku mau mengisi hatiku dengan Tuhan, bukan dengan ketakutan. Ya. Karena firman Tuhan adalah obat penawar ketakutan. Ketika rasa takut mencoba menguasai hati kita, teman-teman, firman Tuhan datang seperti cahaya. Cahaya yang mengusir gelapnya kekhawatiran dalam hidup kita. Aku mau mengisi hatiku dengan Tuhan, bukan dengan ketakutan. Amin. Ya. Ketika kita takut, ya, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ya, firman Tuhan katakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Ya, menurut kekayaan, menurut kemuliaan. Ya. Ini adalah ayat pegangan mama saya. Ya. Teman-teman, ketika kita merasa sendiri, firman Tuhan mengingatkan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita takut akan masa depan, Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Perhatikan teman-teman. Ya, ketika kita takut akan masa depan, baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi firman Tuhan itu untuk dihidupi dan diucapkan. Kenapa? Karena ketakutan menyerang pikiran kita, dan firman Tuhan itu meneguhkan iman kita. Amin. Setiap kali rasa takut mulai berbicara di dalam hatimu, teman-teman, jawablah dengan firman Tuhan. Kalau ada suara-suara iblis yang bilang, kamu gak punya masa depan, jawab dengan firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, teman-teman ingat kan? Beberapa kali Yesus dicobai oleh iblis, tapi Yesus selalu jawab dengan apa? Firman Tuhan. Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya, pertama kan dia suruh, kalau engkau memang anak Allah katanya, coba ubah batu ini menjadi roti. Wah, coba kalau Tuhan Yesus itu orang Manado. Bukan batu yang jadi roti, ular itu yang jadi rica-rica. Iya kan? Nah, oke, kita sanggup lagi. Kita lanjut. Amin. Setiap kali kita mulai takut, mulailah berbicara dalam hatimu. Jawablah dengan firman Tuhan. Ya kan? Pada ketawa semua ini. Orang-orang Manado tahu itu. Karena orang Manado itu suka makan ular aja dibuat rica-rica itu. Iya kan? Saat kita takut, saat ketakutan berkata kamu tidak akan sanggup, ucapkanlah firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Sudah menjadi ayat hafalan kita. Ya, kalau ketakutan berkata kamu tidak akan sanggup, kamu tidak akan mampu, jawab dengan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau teman-teman lagi takut, ya kan, merasa wah aku tidak sanggup lagi, aku tidak mampu lagi, udah nyanyi aja. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap percaya. Nah, ayat emas Kak Reni ternyata. Ya. Saat ketakutan berkata, kamu akan gagal. Ucapkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Di sana dibilang begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ada lagi lagunya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ini pembenaran laguku ternyata lumayan lah teman-teman. Lagu-lagu lama, lagu-lagu jadul tapi ya, yang gensi-gensi gak ngerti lagunya. Saat ketakutan berkata, kamu sendirian, kamu kesepian. Jawab di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat 4 bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin, Fendi, Kak Shirley, Kak Reni. Haleluya. Teman-teman, kekuatan orang percaya bukan terletak pada keberaniannya, tapi pada kebenaran yang ia pegang. Ya, jika kita hidup jauh dari firman, ketakutan akan mudah menipu kita. Kalau kita jauh dari firman loh, ketakutan akan mudah menipu kita. Tetapi jika kita hidup dekat dengan firman, setiap hari kita baca firman, setiap hari kita duduk di kaki Tuhan, bangun pagi kita berdoa, bangun pagi kita baca firman Tuhan, hati kita akan tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah apa? Jawaban hidupku. Refnya, pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah apa? Aduh lupa lagi. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya kan? Jangan medley. Jangan di medley pakai 9 nyawa. Ya. Tahu kan lagu 9 nyawa itu kan? Nah, teman-teman, firman Tuhan itu seperti jangkar bagi jiwa kita. Nah, ketawa terus mereka ini, my lovely. Firman Tuhan itu seperti jangkar bagi jiwa. Dia menahan kita supaya apa? Kita tidak hanyut oleh ketakutan. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Itu tadi ya. Makanya saya bilang jangan biarkan Alkitab hanya menjadi hiasan di rakmu, dipajang di atas lemari supaya dilihat. Oh, kalau udah tamu datang, kamu orang Kristen ya, tapi gak pernah dibaca. Waktu dibuka Alkitabnya, keluar semua ada. Nah, teman-teman tahu sendirilah ya. Jangan biarkan Alkitab hanya menjadi hiasan di rumahmu. Bukalah Alkitab, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Ya, Alkitab saya ada 4 atau 5. Ya. Ada Alkitab saya yang lama, saya beli waktu saya bertobat. Teman-teman kalau lihat Alkitab saya yang satu itu, itu udah warna-warni dalamnya karena sering saya baca. Kalau ini masih baru, teman-teman. Jadi Alkitab saya yang lama itu, itu udah banyak coret-coretan itu karena sering saya baca, sering saya tandai apa yang jadi rema dalam hidup saya tandai, saya kasih warna. Saya kasih stabilo. Jangan cuma dipajang. Belum lagi buku-buku apa? Rohani saya, teman-teman. Shalom Kak Rista. Jangan cuma dipajang. Kenapa? Sebab firman Tuhan adalah nafas hidup kita. Firman Tuhan yang meneguhkan langkah kita di tengah badai. Ada amin. Thank you Kak Jelita, Kak Cici. Poin yang terakhir yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Habis itu kita tutup live altar ministry pagi hari ini.
kita harus memiliki kesadaran akan Allah yang membebaskan kita dari ketakutan akan manusia. Ayat 5 kan kita sudah baca tadi. Kepada Allah aku percaya katanya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Teman-teman, Daud menyadari bahwa Allah lebih besar daripada musuh-musuhnya. Rasa takut sering muncul karena kita memperbesar masalah dan memperkecil Tuhan. Nah, itu masalahnya. Kita memperbesar masalah dan kita memperkecil Tuhan. Nah, ini masalah yang sering kali terjadi. Makanya teman-teman, saya mau bilang, meskipun masalahmu besar, oh pastor, masalah saya ini besar banget pastor. Meskipun masalahmu besar, pandanglah Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Dan ketika engkau memandang, engkau melihat Yesus yang lebih besar dari masalahmu, engkau akan melihat masalahmu menjadi kecil. Yang percaya katakan amin. Ya, Roma pasal 8 ayat 31. Ini ayat-ayat hafalan kita semua. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada lagi lagunya. Jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawanku? Terus apa lagi? Iya kan, ada lagunya itu. Teman-teman, ketika kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu, kamu tidak lagi takut menghadapi apapun di depanmu. Ya. Jadi pagi hari ini saya mau katakan, akui ketakutanmu di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura kuat. Jangan pura-pura kuat. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya setiap pagi kan kita dengar firman Tuhan ya. Di Life Altar Ministry ya. Ya. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan seperti saat ini. Ketakutan tumbuh dari kita mendengar, ketakutan itu tumbuh dari kebohongan, teman-teman. Dari kebohongan. Tapi iman itu tumbuh dari kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, iman bertumbuh, iman muncul dari mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita sedang sarapan rohani. Amin, my lovely. Iya kan? Kita lagi sarapan rohani. Dan ini bukan cuma sekedar sarapan, tetapi ini yang membentuk kita. Dan ini adalah investasi kekekalan. Ucapkan firman Tuhan, bukan kekhawatiran. Mulut kita ini menentukan arah iman kita, menentukan arah langkah kita. Lihat situasi dari perspektif Allah, teman-teman. Apa yang menakutkan di mata manusia kecil di hadapan Allah. Dan ini yang harus ada dalam hidup kita. Amin. Akui ketakutanmu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa, sesuatu yang supranatural, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Ya, kalau ada ketakutan yang masih membelenggu hatimu hari-hari ini, saya mau katakan teman-teman, lepaskan itu di hadapan Tuhan. Katakan seperti Daud, kepada Allah aku percaya, kepada Allah aku tidak takut, kepada Allah aku percaya aku menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan percayalah teman-teman, saat engkau berpegang pada janji itu, Tuhan sendiri akan menggantikan ketakutanmu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Teman-teman terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. My lovely, Friendly Hicap, V, Maria, Kak Jul, lebih dari pemenang atas segala perkara. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin, keren. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita kita jadi lebih dari, gimana sih lagunya? Lebih dari pemenang, pokoknya lebih dari pemenang. Amin, Kak Inka. Ya, teman-teman, thank you. Ya, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Ya, anak rantau, thank you. Kak Ica, thank you. Ya. Thank you juga teman-teman yang sudah tap-tap layar, teman-teman yang sudah
menabur di room ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Saya percaya apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai lebih lagi.